الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan Sya'ban yang penuh dengan barakah, kita bisa berjumpa di majlis yang kita cintai dalam rangka tawakuf sementara. Secara bahasa tawakuf artinya berhenti. Namun yang dimaksud dengan berhenti di sini adalah berhenti sementara untuk kemudian kita amalkan apa yang sudah bersama-sama kita pelajari, untuk kemudian kita terapkan apa yang sudah bersama-sama kita pelajari dalam setiap pertemuan di Majlis Taklim Madinah Quran yang penuh dengan perhatian, kasih sayang, dan tidak pernah luput dari candaan. Nah, mudah-mudahan ini semua menambah kedekatan hati kita, kedekatan lahir dan batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita di Majlis Taklim Madinah Quran ini bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat surga. Menjelang bulan suci Ramadan dan pada saat bulan suci Ramadan, yang pertama adalah mari kita bersihkan hati kita dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dengan memaafkan orang-orang yang pernah menipu kita, dengan memaafkan orang-orang yang pernah memfitnah kita, memaafkan orang-orang yang pernah nyaris merusak rumah tangga kita, merendahkan harga diri kita, membuat kita kehilangan sesuatu di dunia ini. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan seluruh sahabat-sahabat surga, membenci orang tidak akan menaikkan derajat, tetapi yang menaikkan derajat seseorang adalah ketika dia mau memaafkan saudaranya. Karena itu jamaah rahimakumullah, yang pertama mari sama-sama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kalau masih ada nama-nama yang masih masuk dalam kerangkeng kebencian kita selama ini, maka jamaah rahimakumullah, bukalah kerangkeng itu, maafkan mereka. Insya Allah bulan Ramadan yang disambut dengan hati yang bersih jauh lebih berkah daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, jangan lupa untuk pasang target minimal khatam 1 kali dalam 1 bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan target ini bukan hanya untuk kita,
tapi ajak keluarga kita, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak dan cucu kita yang tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran satu kali karena barangkali bacaannya masih belum selancar yang lainnya. Jangan berputus asa, peluang kebaikan dan keberkahan terbuka sangat luas. Bacalah 5 ayat, 10 ayat, tetapi lihatlah terjemahnya, baca terjemahnya, dan kemudian jamaah rahimakumullah, berusahalah untuk menangkap pesan Allah dari setiap ayat suci Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan Ramadan ini diberkahi dengan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Berikutnya jamaah rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan seluruh sahabat-sahabat surga. Mari sama-sama kita tingkatkan sedekah kita. Rasulullah SAW adalah sosok dan figur yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya dalam bersedekah. Namun jamaah rahimakumullah, para sahabat meriwayatkan, menggambarkan bagaimana sedekahnya Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan dengan perkataan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, seperti angin yang berhembus. Artinya jamaah rahimakumullah, intensitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, frekuensinya meningkat. Setiap ada peluang untuk bersedekah tidak akan dilewatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jamaah rahimakumullah, dengan hati yang penuh sukacita, bukan merasa terbebani, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu berikutnya jamaah rahimakumullah, yang ingin saya pesankan kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat surga, tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita, hayyan wa mayyitan, baik beliau masih hidup ataupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Jamaah rahimakumullah, bahagiakan orang tua kita yang masih hidup dan bahagiakan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Niatkan setiap amal saleh yang kita lakukan, pahalanya juga Allah limpah curahkan untuk orang tua kita tercinta, untuk ayah dan ibunda kita tersayang, yang dengan doa-doanya saat ini, hari ini, kita bisa menjadi seperti kita pada hari ini. Barangkali kalau hanya mengandalkan usaha ikhtiar, barangkali kita tidak mungkin mencapai apa yang kita capai pada hari ini. Tetapi ingatlah, mungkin orang tua kita, ayah dan ibunda kita, ketika kita masih tidur lelap waktu itu, beliau bangun, mengambil air wudhu, memakai pakaian sholat, menghadap kiblat, kemudian bertakbir, khusyuk dalam sholat malamnya. Lalu kemudian setelah salam, beliau menangis bersujud kepada Allah, mendoakan kesuksesan kita. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan diri kita orang yang membahagiakan orang tua kita dengan bakti kita kepada mereka. Khususnya di bulan suci Ramadan, tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, bahagiakan keluarga kita, bahagiakan istri, bahagiakan suami, bahagiakan anak-anak kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, sebaik-baik kalian wahai pria adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, para ahli hadis menjelaskan bahwa keluarga ini adalah istri, anak-anak, termasuk orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang saya pesankan adalah di penghujung bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat surga di Majlis Ta'lim Madinah Quran, jangan sampai terlewat satu malam pun kita tidak iktikaf di masjid-masjid di rumah Allah. Saya sangat berharap, saya sangat menghimbau dan mengajak kepada sahabat-sahabat surga semuanya, mari jamaah rahimakumullah, 10 malam terakhir kita agendakan. Yang tidak bisa 10 malam berturut-turut,
tidak apa, tapi ma la yudrakul kull la yudrakul kull, yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa 10 malam berturut-turut, jamaah rahimakumullah, fokuskan 1 malam. Kalau bingung memilih malamnya, maka saya sangat menyarankan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah, yaitu malam ke-27. Malam ke-27. Meskipun malam Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahuinya secara pasti, namun Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa malam 27 itu adalah mazannatu Lailatul Qadar, adalah malam yang sering kali turun padanya malam Lailatul Qadar. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita agendakan untuk iktikaf di 10 malam terakhir dimanapun kita berada. Seperti kita mengaji, seperti kita mengikuti majlis. Saya yakin ada yang mengikuti taklim ini dari kendaraan. Saya yakin ada yang mengikuti taklim ini dari ruang tamu, dari ruang keluarga, bahkan dari dapur sekalipun, dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga. Tapi semuanya itu jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa kita ini komitmen. Dan saya mohon maaf, terkadang wajah saya terlihat separuh karena saya sedang taklim dari dalam mobil, dalam perjalanan. Lalu kemudian terkadang saya terlihat menengok ke kanan ke kiri karena barangkali saya sedang men-tap e-tol saya di perangkat-perangkat yang ada di gerbang-gerbang tol. Tapi itu semua jamaah rahimakumullah adalah bentuk kecintaan kita terhadap majlis taklim. Dan jamaah rahimakumullah, yakinlah, siapa yang dalam hatinya mencintai majlis taklim, siapa yang dalam hatinya selalu ingin untuk hadir di majlis taklim, bahkan merasa rugi ketika tidak mengikuti majlis ilmu, maka jamaah rahimakumullah, itu pertanda hidupnya diberkahi Allah. Itu pertanda dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga pertanda insyaallah akan meraih husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam sambutan acara tawakuf pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan yang pernah saya sampaikan selama majlis taklim ini, dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah seperti saya yang sudah menganggap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya sebagai keluarga saya yang ada di dalam hati saya juga berharap mudah-mudahan ada ruang di hati bapak dan ibu untuk saya dianggap sebagai keluarga. Insya Allah kita semua yang ada di Majlis Taklim Madinah Quran ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak diikat secara nasab barangkali, tetapi ingatlah di dalam Islam, keluarga itu bukan hanya diikat secara nasab, secara darah, tetapi jamaah rahimakumullah diikat secara ukhuwah Islamiyah, diikat secara persaudaraan Islam. Dan yang mengikat kita pada hari ini adalah Majlis Taklim Madinah Quran. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya saya ingin sebelum taklim itu ikut ngobrol, ikut memperlihatkan cincin di tangannya. Ada yang punya batu akik, ada yang punya batu virus dan lain sebagainya. Ikut berkompetisi memperlihatkan muk-muknya. Ada yang berisi kopi, ada yang berisi wedang jahe. Ikut memperlihatkan kaleng biskuitnya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Ikut memperlihatkan pisang goreng, kemudian singkong rebus, bakwan dan lain sebagainya. Namun jamaah rahimakumullah, harap maklum, ketika bapak ibu sedang ngobrol, saya mempersiapkan materi yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu. Insya Allah sama-sama kita menyiapkan hidangan. Bapak ibu menyiapkan hidangan untuk disantap secara jasmani, dan saya menyiapkan hidangan untuk kita santap bersama untuk rohani kita. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan insya Allah Allah beri kita sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi kesehatan kita. Dan jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan Syawal yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sekali lagi, kapan kita mulai puasa? Jamaah rahimakumullah, kita ikuti ulil amri, kita ikuti hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Barangkali ada yang mengatakan bahwa saya tidak mau mengikuti Kementerian Agama
karena alasannya seperti ini. Silahkan, tidak perlu diperpanjang. Namun saya pribadi merekomendasikan, mari sama-sama kita ikuti hasil sidang isbat. Bukan mengikuti menterinya, bukan mengikuti kementeriannya, tetapi karena sidang isbat itu dihadiri oleh para ulama, dihadiri oleh para ahli, sehingga jamaah rahimahullah, mudah-mudahan hasil dari sidang isbat itulah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimahullah, mari sama-sama kita ikuti sidang isbat pada malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.